tulis aja. Yang penting tidak menyebut nama atau merek. Itu yang paling penting. Itu aja kalau delik hukum itu gitu. Tapi kalau puisi lah, siapa yang mau delik kalau puisi? Cerpen siapa yang mau delik coba? Apanya? Pasal apa coba? Nggak ada. Mau nulis, mau kita nyindir sampai nukik juga nggak apa-apa gitu. Dan di kampung-kampung ke tempat-tempat yang menurut saya itu potensial sebagai destinasi. Kemudian di Bali, di Lombok, kemudian di NTT, itu saya datang itu. Sempat juga di Palembang. Walaupun belum menjadi karya tulis, tapi ada semacam keasikan tersendiri. Kenapa? Karena kita sekalian jalan-jalan, rileks gitu kan. Tapi menemukan potensi tulisan begitu. Contoh misalnya yang terakhir saya sebut aja, misalnya yang tentang Pandeglang misalnya. Pandeglang ini kan kawasan ekonomi khusus, termasuk diantara kalau nggak salah dari 10 daerah kawasan destinasi wisata super premium nasional di Kementerian Nasional Pariwisata begitu berapa tahun yang lalu. Nah kemudian ternyata ketika saya datang ke situ memang dapat info juga bahwa daerah-daerah ini potensial secara destinasi. Ketika saya datang ternyata luar biasa, ternyata keindahan tempatnya itu lebih indah dari apa yang sudah dibayangkan melalui karya tulisan orang yang sifatnya hanya sifat informatif. Media di koran misalnya ada informasi tempat ini, misalnya kan di Kompas ada informasi destinasi wisata di daerah tertentu kan, di daerah pelosok kayak gitu. Nah saya datang itu dan ternyata luar biasa. Misalnya daerah Lebak Banten itu gila. Awalnya ketika saya baca semacam informasi media itu hanya gitu. Ketika saya datang langsung ke sana bahkan sampai sebulan 2 bulan di situ, luar biasa. Tempatnya sangat luar biasa, lebih indah dari apa yang diceritakan dari tulisan. Artinya apa? Kalau misalnya saya punya kemampuan untuk mendeskripsikan kembali sebuah tempat tertentu setelah membaca karya orang, lalu kemudian menikmati tempat itu, merasakan situasinya, itu kan bahasanya akan berubah. Karena kita merasakan sendiri, jadi bahasanya dari dalam, bukan sekedar mendengar informasi dari luar gitu. Tapi kita mengalami sendiri. Akhirnya bahasanya kan bahasa dari dalam tuh. Sehingga beda sekali bahasa koran yang sifatnya deskripsi informatif sama bahasa kita. Kalau kita bahasanya cerita, ngapain aja kita di situ, keindahannya gimana. Nah, kemampuan mengasosiasikan tempat itu kan itu kemampuannya di nalar kita gitu. Itu karena setelah kita sudah mengunjungi tempat itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi apakah mesti riset dulu? Ya tergantung mungkin Bu Rayu. Kalau misalnya tema atau objek tertentu itu membutuhkan riset tertentu, misalnya ya saya kira perlu. Kayak misalnya menulis opini tentang tanggapan masyarakat terhadap proses pemilu pilkada misalnya, langsung atau tidak langsung, melalui vote atau melalui perwakilan tokoh dan seterusnya. Nah itu kan harus mulai survei, karena untuk memahami argumentasi dan peta pikiran masyarakat secara luas gitu, melalui sampling tertentu dan seterusnya gitu. Itu tergantung aja apa yang ditulis. Kalau puisi saya kira nggak perlu survei kali ya, karena surveinya hati dan perasaan para gundah gulana. Saya kira orang yang sedang jatuh cinta ya bisa lah disurvei gimana suara hatinya. Mungkin dia nggak mampu mendeskripsinya dalam bentuk kata-kata, misalnya kita bisa mendeskripsikannya. Misalnya orang sedang jatuh cinta tapi dia kesampaian misalnya, kan itu bisa dideskripsikan oleh orang lain dalam bentuk cerita misalnya, dan seterusnya. Nah, soal masih nyambung ke Bu Rayu tadi, apakah ketika kemudian kita menulis tema tertentu tapi kita tidak ahli atau tidak konsen di tema tertentu, apakah bisa? Ya saya selama ini jujur saja Bu, saya tidak ahli gitu, walaupun saya kuliah berapa kali ya, sarjana saya udah banyak gitu ya. Cuman saya malah ijazah akademik saya itu justru nggak saya pakai untuk menyelesaikan sebuah tulisan gitu. Saya sangat sepakat dengan Pak Nugroho tadi. Ahli keuangan yang hitung-hitungannya matematis, ya akuntan, pajak, hitungannya duit, hitungannya income, passive income dan segala macam. Lu masuk ke puisi kan itu nggak tahu itu titik darah penyambung DNA-nya di mana gitu. Nah itu menunjukkan bahwa menulis itu bukan profesi Pak. Saya yakin itu bukan profesi. Kalau profesi nyambungnya dengan pajak nulisannya. Tapi karena nulis itu bahasa hati, suka-suka, selera, ya gitu nulis itu. Bayangkan aja misalnya ada seorang guru yang setiap hari coba baca, ada dua tiga orang yang nulis di Kompas.
seorang perempuan. Beliau tuh guru SD tapi nulis opini publik tentang kebijakan publik. Bayangkan gimana nyambungnya itu. Anak SD ngajarin A, I, U ya. Tapi dia bisa konsentrasi untuk membahas tentang teori kebijakan. Dia bisa menggugat narasi sebuah undang-undang dan sebuah kebijakan tertentu misalnya. Gila nggak itu? Saya nggak nyambung tuh. Kata saya gitu, ketika kebetulan kan di Kompas itu kan banyak orang NTT sekampung saya begitu ya. Jadi saya tahu mereka itu isinya siapa aja. Saya tanya, bro, itu kok bisa ya tulisan beliau tuh bisa masuk terus? Itu bagus katanya. Itu siapa? Dia bilang, itu guru SD katanya. Itu di pelosok tapi setiap hari opini dia itu canggih gitu. Ini kan masalah keseriusan, masalah kesungguhan, panggilan jiwa gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mesti kita punya semacam landasan akademik tertentu, ya itu mungkin kalau nulis di jurnal kali emang iya, akademisi wajib itu. Karena saya jujur saja sering membantu akademisi yang mau naik pangkat jafung itu menulis tulisan mereka sampai 10 halaman itu saya yang nulis, tapi atas nama mereka. Baik itu tingkat, baik itu di kepala dinas tertentu, eselon sekian gitu ya, kepala sekolah tertentu, bahkan para akademisi saya suka bantu itu. Tapi bukan yang plagiat yang di beberapa kota dan kampus itu ya, bukan, itu bukan saya. Karena saya nggak punya, karena moral kita yang bantu juga harus ini gitu. Jadi bagi saya kalau menulisnya tentang yang sifatnya akademik ya memang harus punya landasan akademik tertentu. Dan alhamdulillah saya juga selama ini ya basis saya ya jurnal dan buku. Alhamdulillah buku saya juga ada 8.000 sampai 10.000 bukunya. Jadi saya kalau misalnya ada amanah untuk apa itu ya saya harus matiin HP, tidak bisa dihubungi berapa hari dan saya fokus untuk menyelesaikan itu. Dan itu banyak sekali dan itu bahasanya akademik. Tapi kalau misalnya opininya sifatnya opini misalnya isu-isu kekinian, contoh misalnya lagi hot ini isu teroris, pengalian isu untuk koruptor, partai penguasa misalnya segala macam, ya itu dah hari ini juga kita bisa bikin gitu, asal tidak menyebut nama. Kalau opini publik itu kuncinya satu aja, kita nggak nyebut nama. Inisial boleh, mau kita caci maki selama itu inisial, nggak ada delik hukumnya. Alhamdulillah saya sarjana hukum, jadi tahu betul gitu. Makanya selama ini saya menulis tentang polisi juga, polisinya malah ketawa aja, ente bisa aja katanya ngeritiknya gua, gitu ya serahlah gitu. Tentara juga kita kritik ya biasa aja gitu, karena tadi ya tadi tergantung isunya gitu. Kalau isunya isu yang tidak kemudian membuat orang sampai wah gitu ya bebas aja gitu. Nah kemudian soal tidak fokus ya, tiba-tiba kalau menulis tentang A, tiba-tiba dalam waktu tertentu habisan itu idenya. Kata teman saya, Bapak Ibu sekalian, kata teman nih bukan saya ngutip aja, kata teman saya, biasanya kalau kita menulis tiba-tiba blok gitu ya, kayak kehabisan pikiran gitu, kosong aja, maunya makan bakso malah ya, maunya ngurusin anak, apalagi anak kecil gitu, tulisan langsung hilang itu. Kemana ini puisinya, bait keberapa, imajinasinya itu hilang gitu. Biasanya ada 2 atau 3 penyebab. Pertama adalah kosakata dalam pikiran kita terlalu sedikit karena bacaan kita terlalu sedikit. Kosakatanya tuh nggak ada. Padahal dalam teori pendidikan, karena saya juga kuliah sarjana, kan 2 kali saya kuliah itu. Yang satunya saya ngikut pendidikan. Jadi ada 2 memori kita tuh, memori jangka panjang yang jangka pendek. Memori jangka panjang itu biasanya menampung seluruh apa yang pernah kita baca dan tidak akan pernah hilang. Sementara memori kita itu jangka pendek dan itu tidak masuk. Kalau misalnya kita malas baca, percayalah memori kita itu pendek usianya. Jadi yang kita ingat misalnya nih, kadang begini nih, kalau memori jangka pendek, kalau kita baca sesuatu, tiba-tiba kita nggak nyambung sama ide yang sedang kita baca, berarti memori kita pendek, kosakata sedikit. Tapi ada dalam pilihan tertentu, kalau misalnya kita baca puisi tertentu atau opini tertentu, bahkan buku tertentu, tiba-tiba imajinasi kita begini dalam pikiran kita, kayak pernah baca ini. Nah, itulah memori, konten atau kosakata yang pernah kita baca tentang tema tertentu yang tersimpan dari memori jangka panjang kita. Nah, sekarang kita pernah baca buku apa? Nah, kalau kata saya pernah membaca semacam tulisan Pak senior saya ya, Mas Yusuf Maulana yang suka editorin bukunya teman-teman itu, yang di Jogja itu. Beliau bilang kan begini, ya kalau misalnya kita kosakata kita sedikit, ya itu menunjukkan memang jumlah buku yang kita baca ya sedikit, jumlah tulisan kita sedikit, jumlah referensi kita sedikit. Nah sekarang kalau misalnya kita ingin menulis puisi, sementara kita cuma baca puisi
cuma 2 dari karya orang lain, percayalah kita tidak akan pernah bisa nulis puisi. Pak Nugroho ini nulis puisi sehebat tadi itu, percayalah beliau ini nulis puisinya dan membaca puisinya lebih dari 10 puisi, walaupun temanya beda. Tapi diksi narasinya itu walaupun tidak sama, pasti ada keterkaitan tertentu dengan puisi yang pernah dibaca sebelumnya, walaupun tidak semua. Agak romantis, pasti suka puisi romantis. Agak gelisah, pasti suka baca puisi yang agak gelisah kayak gitu, dan seterusnya. Kayak saya misalnya, kenapa konsen saya opini? Karena setiap hari saya langganan koran, 5-6 koran. Setiap hari saya baca itu, di halaman 1-5-nya wajib saya baca. Di semua koran saya baca. Jadi pikiran saya itu, isinya itu adalah opini publik, padahal saya ngajar gitu. Jadi kalau ditanya orang apa isu pendidikan sekarang, saya nggak nyambung. Kecuali isu terkini. Dalam beragam tema, baru saya nyambung gitu. Nah sekarang, stok pikiran kita, dalam pikiran kita itu, isinya apa gitu ya, tergantung bacaan kita. Jadi kalau menulis konsen ke puisi, belilah buku puisi, 50 buku puisi kalau bisa. Sisaan itu duit, kalau seringnya ke mall, ganti itu. Sekarang ini kan aneh ya, kita ingin menulis nih, tapi jumlah buku kita yang di rumah nggak ada. Jumlah baju lebih banyak dari jumlah buku. Nah itu udah pasti omong kosong itu literasinya. Atau apalagi begini, kita ingin di dunia literasi, tapi kita malas baca karya orang lain. Itu omong kosong, pasti hoax, palsu itu, yakin saya. Seumur hidup nggak bakalan jadi penulis, dan tidak akan pernah menulis. Jadi caranya apa? Kalau kita nulis cerpen, suka konsen kita ke cerpen, suka ke cerpen. Ya bacalah cerpen yang sesuai dengan konsen kita gitu. Kita sukanya cerpen yang model apa? Ya beli itu. Ya, saya yakin Pak Nugroho ini bikin puisi ini, saya yakin di lemarinya itu, di rak bukunya itu banyak buku puisi itu. Dan itu sering dibolak-balik gitu. Gimana gitu. Itu pasti itu. Saya jujur aja Pak. Buku opini di belakang saya ini ada 200 hampir 300 buku opini, antologi penulis opini. Jadi saya punya stok. Jadi kalau nulis opini saya enak. Saya nggak ngutip, cuma saya baca sedikit. Oh gini konsennya. Kontennya aja yang kita temukan, bukan diksinya. Bukan copy paste paragraf gitu ya, bukan. Tapi substansinya. Makanya di buku saya misalnya ada bukunya Pak Hari Ali, penulis opini, Komarudin Hidayat, Jumadi Azra, Pak Anies Mata, Pak Hari Hamzah, Pak Rizon, pokoknya yang rame-rame gitu saya baca semua. Saiful Fatah, Pak JK, Pak SBY, Pak Habibie. Nah Pak Jokowi saya nggak pernah baca bukunya karena saya nggak tahu bukunya apa gitu. Pokoknya banyak tokoh lah, Pak Soekarno, Pak Harto, ada semua. Jadi ada hampir 300 buku khusus untuk tulisan tokoh. Nah sekarang nyambung tadi ke pertanyaan Bu Rahayu, apakah kemudian gimana caranya menghadapi kondisi stuck menulis ini, tapi kita nggak punya latar akademik. Ya bagi saya Bu bebas-bebas aja. Puisi itu saya kira Rendra juga tidak pernah berprofesi sebagai seniman atau sebagai penulis gitu kan. Dia cuman tukang kebon gitu di Depok sono. Dulunya bapak keluarganya juga tukang kebon sawah gitu, apa hubungannya sama puisi kan gitu. Jadi memang ini menulis ini bagi saya bukan profesi, bagi saya ini suka-suka gitu. Pak Nugroho tadi contoh real ini, faktual itu, empiris itu, nyata. Seorang yang sering hitung akun pajak malah jadi puisi kan nggak nyambung itu gimana. Temenik juga gimana nyambungnya, misalnya punya usaha tertentu kok nyambungnya ke dunia tulisan kan gimana itu nyambungnya. Kalau Mas Salim misalnya masih di literasi ada nyambung dikit lah, tema latar sosialnya itu ada nyambung dikit. Tapi kalau saya googling profesinya itu nggak nyambung sama literasi gitu, nggak ada nyambungnya gitu. Apa coba? Mungkin kalau kebijakan publik nyambung gitu. Jadi menulis bebas-bebas aja. Nah kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya kita ingin menulis tentang sebuah tema tertentu, tentu saja yang paling penting adalah kita harus membaca karya orang lain yang membahas tentang tema serupa. Beli buku puisi. Saya anjurkan untuk anggota grup, apalagi menjelang Idul Fitri nih, udahlah baju Idul Fitri tahun kemarin, 5 tahun kemarin masih laku kok, uang sekolahnya cuma sekali. Beli buku. Alhamdulillah, saya jujur aja Bapak Ibu sekalian, 95% uang saya itu gunanya untuk buku. Jadi baju saya makanya dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Pokoknya fokus saya buku gitu. Karena saya orang kampung jujur saja. Dulu saya dapat SPP itu gara-gara saya suka nulis juga, dapat beasiswa, suka main bola dan seterusnya begitu ya. Saya merasa berarti potensi saya di sini. Padahal saya itu sarjana hukum dan di pendidikannya juga ya lumayan gitu. Sekarang mau melanjutkan kuliah gitu, tapi nggak ada hubungan sama dunia penulisan. Nah itu Bu Rahayu tadi ya. Nah kemudian soal apa tadi yang kedua?
soal menulis sejarah sama menulis destinasi. Kalau untuk sejarah memang ya kita harus punya dokumentasi otentik. Saya jujur saja sekarang, saya sedang menulis bantu-bantu tentang biografi seorang tokoh di Majalengka. Saya sebut aja bupatinya lah, biar lebih keren gitu kan. Saya nulis sebelumnya tentang bupati sebelumnya, tentang Bupati Pak Sutrisno. Beliau kan politisi sebuah partai merah gitu ya. Saya nggak lihat partainya, yang penting kan beliau minta bantuan saya. Saya nulis tentang beliau. Dan itu saya tinggal di Majalengka sampai 3 bulan. Saya nanya beliau bukan langsung ke beliau, tapi saya nanya orang yang benci beliau. Dia ketahuan aslinya siapa kan. Jadi kalau menulis tentang saya, Mas Salim, jangan nanya saya, nala orang yang paling benci kepada saya, yang berbeda seideologi dengan saya. Biar ketahuan aslinya. Kalau misalnya ada yang nulis tentang Pak Anies Mata, jangan nada Fahri Hamzah. Nanyanya Soebul Imam. Nah, kita enak itu. Atau yang nulis tentang Setia Novanto, jangan nanya ke Pak JK, itu gurunya. Nanyanya ke apa? Agung Laksono. Nah, kayak gitu tuh, enak. Nulis tentang Soekarno, jangan nanya ke Orba, jangan nanya ke teman-teman PDIP, pasti ngebela. Nanyanya ke siapa? Ke Tommy Soeharto, nanyanya gitu. Jadi kayak gitu, kalau mau otentik ya, karena kadang orang hanya bercerita itu sesuai yang dia suka. Itu kalau organisasi. Saya juga jujur saja, sekarang saya misalnya minta teman-teman PUI, saya jujur aja. Kemarin Waslia minta, cuman sebelum PUI misalnya nulis tentang sejarah PUI. Ya saya harus meneliti. Saya nggak mau misalnya nyuruh itu gara-gara teman begitu, kemudian saya iyain gitu. Kan nggak bisa. Saya harus meneliti, saya harus tidur di Sukabumi, saya harus ngamprak mondok di Majalengka gitu. Saya harus tahu semua itu tokoh-tokohnya. Al-Waslia juga begitu, karena saya dekat dengan Pak Edin kan misalnya. Saya menulis bukan kemudian hanya wawancara Pak Edin yang di Cirebon, kemudian saya bilang iya, nggak bisa. Saya harus tahu tokoh, orang yang bisa jadi berbeda latar belakang dengan beliau-beliau itu, tapi tahu tentang beliau. Karena mereka lebih jujur. Nah, itu kalau organisasi. Kemudian yang kedua tentu harus memiliki data otentik dalam bentuk penelitian ilmiah. Disertasi, paper, dan segala macam. Termasuk buku-buku karya tentang tokoh, baik yang ditulis oleh tokoh maupun yang ditulis oleh orang tentang tokoh dan organisasi tertentu. Misalnya sekarang saya nulis tentang, saya jujur aja, saya nulis tentang Muhammadiyah. Nanti saya mau terbitkan dalam momentum 109 tahun Muhammadiyah di 2021. Jadi semua ormas aja, itu enak jadi penulis itu. Jadi nggak perlu milih harus ormas ini. Itu di penjara. Nah, yang saya senang di Santuy ini kan beragam warna ini. Nah, ini baru ini negarawan kayak begini nih. Ini baru wajahnya Indonesia. Tapi kalau misalnya baru nulis begini nggak boleh, nulis itu nggak boleh, itu masuk penjara aja sekalian tuh. Jadi itu, dia memang menulis itu bebas. Jadi ya saya termasuk orang yang nggak mau disekat oleh labelitas. Merdeka barangkali ya. Apa? Merdeka. Harus merdeka. Makanya judul puisinya Pak Nugroho apa tadi itu? Bertahan dalam kondisi waras, itu benar itu filosofi penulis itu benar itu. Jadi harus waras. Kalau menulis tidak waras, dia nggak bebas merdeka, dia nggak bisa kritik, dia nggak bisa bernostalgia dengan imajinasinya, nggak bisa. Membayangkan istri cantik itu bagi penulis yang tertutup, dia nggak bisa membayangkan. Kalau dia bilang cantiknya istri saya, bohong. Selama dia terpenjara itu bohong. Kenapa? Dia nggak ada kebebasan dalam alam bawah sadarnya gitu. Dia terpenjara oleh lingkup sosial di luar gitu. Apalagi ormas, partai politik itu udahlah. Nah, kalau Santuy ini saya termasuk melihat 2 di antara 3 atau 4 kelompok yang pernah saya lihat termasuk elemen yang merdeka lah dalam berpendapat, berargumentasi, dalam segala macam. Walaupun kemarin saya keluar dari grupnya bukan antipati temenik, cuman saya sakit waktu itu, dilarang oleh dokter untuk banyak di media sosial, jadi harus putar semuanya. Nah, kemudian untuk itu organisasi. Untuk destinasi, saya kembali lagi, untuk destinasi memang harus menjiwai. Pertama harus terjun lapangan. Jadi memang emang harus terjun lapangan. Saya misalnya di Labuan Bajo, Komodo, destinasi wisata itu kan super premium. Dan Bang Sandi setiap pekan pasti ke situ kan. Bang Sandi ada Uno tuh, sering tidur. Jokowi aja setiap kali sebulan ke situ dia. Di Hotel Ayana yang sampai 10 jutaan tuh sehari itu. Itu memang di situ tuh suasananya alami. Kalau kita baca lewat koran tentang indahnya sebuah tempat semacam Bali Selatan misalnya, Badung ya, Anyer dan seterusnya itu imajinasi kita memang membayangkan
Tapi nggak bisa tanpa kita langsung ke situ, nggak bisa. Harus langsung. Ibarat kayak cinta, secinta-cinta orang kepada wanita kalau tidak dimiliki bohong. Makanya kata Pak Anies dalam cerita cintanya, cinta itu bukan secara definisi, tapi cinta itu cinta fisik. Betul itu. Betul itu. Makanya Hadijah pantas cemburu ketika Aisyah itu cemburu, karena cinta itu fisik. Ketika disentuh, dia Muhammad mengimajinasikan Khadijah sebagai yang terbaik, itu membayangkan fisik kan. Itu apa namanya, Aisyah tersinggung dan seterusnya gitu. Karena cinta itu fisik. Nah, sama juga dengan kepenulisan. Kalau misalnya imajinasi kita terbangun bahwa Indonesia itu wow, tapi kita tidak pernah keliling Indonesia, makanya percayalah, itu akan imajinasi bohong gitu. Makanya saya nggak percaya orang-orang NKRI harga mati. Ketua RT-nya aja dia nggak tahu gitu. NKRI harga mati. NKRI, saya tanya, lo sudah pernah kemana? Ke Papua pernah belum? Belum, ya ente tuh susah gitu. NKRI harga mati, pernah ke Aceh? Belum. Kalau saya pernah semua. Saya udah pernah ke Riau, ke Batam, pernah ke Aceh, Medan. Saya udah semua provinsi di Indonesia. Ada 2-3 kabupaten mungkin yang belum. Dan itu dari penulisan. Padahal saya nggak punya duit, tapi orang yang ngajak gitu. Tokoh tertentu minta ditulisin nama mereka. Saya nggak butuh banget nama kan, yang penting kan diajak. Nah, itu soal destinasi. Jadi masuk kategorinya apakah deskriptif, sinopsis, feature, atau cerita, ya itu terserah masing-masing selera kita. Kalau saya selama ini lebih mendeskripsikan, lebih menggunakan subjek aku. Jadi bukan berita, gitu, tapi semacam cerita perjalanan. Gitu. Jadi semacam catatan harian. Karena itu lebih imajinatif bagi pembaca. Gitu. Kalau misalnya deskriptif itu, orang nggak percaya kalau kita udah ke situ. Tapi kalau menggunakan diksi subjek aku, itu ada semacam hubungan hubungan emosional dengan pembaca. Memang si orang ini pernah ke situ kira-kira gitu. Jadi dia tidak imajinatif saja gitu, tapi memang mengalami, empiris, faktual dan seterusnya. Jadi itu untuk yang destinasi. Nah terus apalagi tadi itu Pak Salim? Oh ya, yang selanjutnya memang butuh waktu untuk menentukan kita penulis apa gitu. Saya jujur saja, sampai 10 tahun ini saya belajar nulis cerpen dan puisi itu ternyata belum bisa. Asli nggak bisa. Sangat tidak bisa. Padahal buku puisi saya udah banyak. Gitu. Saya coba-coba ikut grup penulisan, ikutin webinar kayak gini tentang puisi. Otak saya itu nggak sampai, nggak tahu kenapa. Itu nggak tahu ya, mungkin karena bapak saya dulu toko Orde Baru ya bapak saya. Toko Orde Baru dan langganan koran gitu, jadi kosakatanya itu kosakata deskriptif dan opini publik. Jadi ketika diajak masuk puisi, cerpen, bercinta-cinta itu kayak nggak nyambung gitu. Tapi bukan saya berarti nggak punya rasa cinta, gitu. Ada, cuman ya susah. Memang butuh waktu gitu. Makanya saya bilang tadi masing-masing kita punya moodnya masing-masing, punya semacam panggilan jiwa. Kita straknya di mana gitu, sukanya di mana, sukanya apa, temanya apa, cerpen kah, jenisnya gitu ya, puisi atau apa gitu. Kalau saya jujur saja selama ini konsen saya opini publik, artikel atau esai. Gitu. Ya di situ aja gitu. Karena memang tadi lingkungan saya memang saya bangun keluarga dulu, bapak itu langganan koran, majalah, karena orang Orde Baru gitu, walaupun saya 2000-an demo anti Orde Baru sampai detik ini, tapi ya karena lingkungan, kemudian di rumah saya juga situasinya situasi koran gitu. Majalah, Tempo, ya, kemudian sebuah koran saya punya Media Indonesia, Kompas, Republika, media-media lokal, ya saya harus, ya gitulah, karena situasinya. Sekarang kalau kita ingin menulis tentang cerpen, ya berarti situasi di rumah ya harus cerpen, gitu. Ya beli buku cerpen, beli buku puisi, kalau misalnya puisi, gitu ya. Karena bacaan kita itu sangat menentukan isi pikiran kita dan habit ini suasana yang kita bangun itu tergantung dari bacaan kita. Nah kalau misalnya Teh Menik bilang kemarin sebelum menghubungi saya itu kan nulis tentang tentang sesuatu yang membahagiakan dan sebagainya, ya itu juga bagus. Nah makanya kalau saya pengen mengajak kita semua di forum ini, kalau misalnya ini proses belajar ya, karena saya juga belajar, kalau misalnya ingin menulis praktek ya dari materi ini, menurut saya kita harus menulis tentang orang yang kita cinta. Baik itu dalam bentuk puisi, cerita maupun apa gitu, mendeskripsikan ibu kita yang melahirkan kita itu gimana sih, atau mendeskripsikan pasangan kita itu gimana sih gitu kan.
setiap kita punya diksi masing-masing. Ya terserah kita aja. Kalau saya sih mengusulkan begitu misalnya. Apa ya? Karena kalau misalnya judulnya tentang yang kita cintai, itu bahasa kita tuh dari dalam. Kalau nulis opini publik kan, waduh, itu kayak disuruh kelahi dengan wacana di luar sono. Gitu. Tapi kalau misalnya tentang cinta, itu biasanya dari dalam. Pasti menangis lah kalau kita menulis tentang pasangan kita. Kan kalau kita bikin puisi tentang pasangan kan, coba membayangkan misalnya kita menulis di saat dia tidur, sementara kejelekannya banyak, tapi rasa cintanya luar biasa. Itu kan, aduh, itu jangan-jangan belum habis tulisannya langsung cium pipi kemudian menangis saja itu dan seterusnya. Begitu juga mengimajinasikan ibu kita, lelahnya, letihnya, judulnya misalnya ibu dan seterusnya. Pokoknya banyak lah tentang tema yang bisa kita praktekkan. Dan saya jujur saja di kebijakan publik nulis aja. Yang penting tidak menyebut nama atau merek. Itu yang paling penting. Itu aja kalau delik hukum itu. Tapi kalau puisi lah, siapa mau delik kalau puisi? Cerpen siapa mau delik coba? Apanya? Pasal apa coba? Nggak ada. Mau nulis, mau kita nyindir sampai nukik juga nggak apa-apa. Izin Pak Bro Sam. Saya kalau lagi pengen nulis tiba-tiba saja bisa melihat sesuatu yang menarik langsung saya tulis. Tapi kalau sengaja nulis agak susah menuangkannya. Itu satu. Yang keduanya adalah sebentar. Keren dong Sam, Masya Allah. Ya, setuju. Itu semua. Itu respon tanggapan aja. Kalau untuk pemula gimana kakak? Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya belum. Terus yang ketiganya dari saya sendiri aja deh. Iya kan? Boleh ya? Ya. Barangkali gini. Saya juga sudah mengakui, sudah tahu dengan Bro Sam ya. Ketika kemarin kita sedikit ngobrol di rumah wawancara, kita ketemu video ternyata qadarullah tiba-tiba HP-nya hang, gagal. Tiba-tiba dari perbincangan kita dari jam berapa ya? Dari jam 10-an sampai jam 4, 5. Itu termasuk pembicaraan saya yang paling lama itu dengan Bro Sam. Jadi tiba-tiba maghribnya Bro Sam sudah ngasih broadcast artikel di mana? Di media massa nih. Ini kan Fajar.com. Iya, fajar.com. Ini kan ngobrolan tadi kita. Wah, gila aja nih berapa jam. udah dibikin tulisan panjang itu. Kita bikin tulisan panjang, lebar, panjang banget. Nah, ini barangkali tips semacam apa agar bisa menjadi penulis yang cepat gitu. Barangkali ada aplikasinya enggak, Bro Sam? Kalau ada aplikasinya atau mungkin ada formatnya, minta tolong dikirim ke DSN dong gitu. Biar kitanya semakin cepat untuk daya menulisnya semakin cepat gitu, mendeskripsikan segala sesuatu yang kita amati dapat dituangkan dalam bentuk tulisan secara cepat gitu. Barangkali apa yang berkenan berbagi untuk DSN semacam itu. Ya, mangga Bro Sam silahkan ditanggapi atau direspon terkait yang saya bacakan tadi. Kalau sengaja menulis susah, tapi kalau menulis yang lagi menarik cepat. Ya memang menulis gitu, menulisnya yang mudah aja, jangan susah. Kalau profesor-profesor yang penelitian ilmiah yang gajinya 25 juta yang gratis itu ya biarin aja mereka pusing. Kita ini nggak mikirin yang serius-serius kan. Jadi mikirnya yang ringan-ringan aja. Kalau kita politisi ya nulis yang opini publik, mungkin agak seriusan. Atau misalnya kalau ibu rumah tangga ya nulis tentang baiknya suami, asiknya ngurus anak, itu asik loh. Ada seorang perempuan di Bandung, siapa namanya alumni Unpas itu, yang grup yang pernah nulis tentang pembantu rumah tangga yang nulis buku. Beliau ngumpulkan, kemudian nulis. Itu mereka tuh cerita tentang mereka ketika ada anak yang diasuh gitu ya. Itu luar biasa. Nah, bagi saya ini juga inspirasi bagi bapak-bapak ibu-ibu di rumah, apalagi masa pandemi gitu. Ternyata setelah anak kita dididik langsung di rumah, itu beda rasanya ketika kita hanya menyerahkan ke sekolah atau lembaga pendidikan formal. Nah, itu yang kayak begitu diceritakan. Dan itulah yang saya ceritakan di buku ini. Ternyata gila, jadi guru itu minta ampun. Jadi kalau misalnya ada yang menghina guru, saya pengen penggal ke kepalanya. Itu susah banget tuh jadi guru. Wong kita ngurusin anak dua aja minta ampun, kita udah sampai ke rumah neneknya kok. Ini di sekolah udah gaji cuma berapa ratus, itu juga kadang nggak keluar. Tapi disuruh ngajak
ngajarin anak 25 anak dan potensinya beda semua, latar belakang sosial bapaknya beda semua, dan kita dipaksa untuk pemahaman anak itu sama setiap semesternya gitu. Gila itu. Saya aja ngajar SMP, ada sampai 200 orang saya ngajar setiap hari. Itu gila, otaknya dipaksa, dan bapaknya kan latar belakang ada toko, untung aja saya pernah jadi wartawan, jadi saya bisa lawan gitu. Jadi memang maksud saya begini, tulislah apa yang mudah, yang ringan. Kalau misalnya kita capek nulis yang ini, yang apa, yang deket-deket aja. Contoh, saya contohin tadi misalnya, langsung aja ya, baiknya istri kita tuh. Asli, pernah nggak sang suami itu nulis tentang kebaikan istrinya dalam bentuk surat yang panjang dikit? Coba kita, Masya Allah, coba kita hitung. Ibu kita itu tidak pernah memperhatikan kita, bukan saya membandingkan ya, tapi maksud saya, ibu kita itu tidak pernah melihat kita secara keseluruhan, secara fisik kan. Tapi pasangan kita itu. Jadi kalau ada tulisan, tiba-tiba kemudian kita mandak 3 paragraf, hilang, simpan itu filenya, buka file baru. Kalau misalnya tiba-tiba nggak ada ide beneran, ya udah simpan file itu, jalan-jalan dulu kek, jalan-jalan ke mall, cari inspirasi, ketemu Bang Salim, ketemu Pak Nugroho, ketemu Mbak Surya, ketemu Teh Menik, ya pokoknya apalah, nelpon kayak apa, gitu. Cari bercanda kayak gitu. Saya misalnya kalau nulis tentang cinta, saya hubungin orang-orang yang saya lihat status Facebooknya, oh kayaknya bagus nih, saya teleponin itu. Oh ini kayaknya, oh ya, padahal saya sedang menculik ide itu, bukan kerjain tuh. Saya sedang menculik ide orang. Ini orang statusnya lagi marah-marah terus. Nah, ini kan teknik marah ada di dia. Besok saya tulis di koran tentang dasar penyakit marah itu, keluarin hadisnya. Pokoknya apa aja bisa jadi culik inspirasi. Orang suka marah-marah sama kita itu, nulis tentang itu. Nulis puisi, nyindir lewat puisi, bisa. Nah, itu kan kerjaan Boy Hamka dulu. Memang kalau orang-orang Padang, Riau ini ya suka begitu orangnya. Jadi kalau menulis tentang puisi cerpen ya bertemanlah sama orang-orang Riau, Batam, Padang, Melayu. Kayak Pak Nugroho ini kan kayaknya dari sana juga ya. Nah, kalau yang agak lemas-lemas dikit ya teman sama Teh Menik, sama orang Bandung kan lumayan. Nah kalau yang garang-garang ya teman sama dari timur, DT, NTB, Makassar ya, kerja opini publik kerjanya kelahi terus, nggak apa-apa. Kalau opini ya begitu. Jadi kayak gitu aja. Kemudian apalagi soal untuk pemula. Ya saya pemula jujur saja, saya tidak pernah merasa sebagai tua dalam penulisan karena saya baru belajar dan saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya mendingan mendingan berhenti berteman sama banyak orang daripada berhenti menulis bagi saya. Makanya saya jujur aja banyak yang blokir status Facebook saya karena saya nyindir tentang tema politik ya. Saya nggak ada urusan ya, bagus aja sih. Nggak ada urusan, yang penting saya mandiri. Bahkan Facebook saya juga sempat mau diblokir kemarin gara-gara saya bahas tentang HRS. Yang nggak ada urusan mau diblokir, tapi saya ngadu kemarin, untung aja kasat intelnya yang baru itu saya kenal sekarang. Artinya nulis langsung aja, nggak perlu takut, termasuk tentang nyindir-nyindir kebijakan publik, nulis aja. Yang penting tidak menyebut nama atau merek, itu yang paling penting. Itu aja kalau delik hukum itu gitu. Tapi kalau puisi lah, siapa yang mau delik kalau puisi? Cerpen siapa yang mau delik coba? Apanya? Pasal apa coba? Nggak ada. Mau nulis, mau kita nyindir sampai nukik juga nggak apa-apa, bebas. Nah, di folder laptop itu ada folder khusus, folder acak-acak judulnya. Di file D itu ada folder acak-acak. Isinya apa? Semua ide yang tiba-tiba muncul. Jadi ada tulisan saya yang misalnya saya publikasi besok, itu sebenarnya udah tulisan 2-3 tahun yang lalu. Cuman 3 paragraf, 2 paragraf, 1 paragraf. Pas ada isu contoh tentang terorisme, saya udah banyak tentang terorisme. Tapi kalau saya menulis nanti tinggal disambungin aja sama situasi sekarang gitu. Dan seterusnya. Saya kira puisi juga sama. Bisa jadi syair atau bait tertentu itu hanya ditulis 2 hari ini. Tiba-tiba hilang kan idenya. Sebulan lagi baru muncul itu ide. Udah tahu imajinasinya udah kemana, hayalnya udah kemana gitu. Tapi muncul lagi gitu. Jadi memang harus pertama bersabar ketika proses. Yang kedua bersabarlah untuk menampung setiap ide yang muncul. Itu untuk pemula. Kemudian yang ketiga yang untuk pemula ya tentu banyak baca ya. Memang saya jujur saja sampai detik ini alhamdulillah saya ditakdirkan untuk agak gila dikit buku lah. Jadi alhamdulillah kalau ada uang tuh, pikiran saya itu Gramedia, pikiran saya itu buku gitu. Alhamdulillah itu. Untung istrinya nggak rewel minta makanan gitu. Jadi buku lagi. Mau dibaca enggak serah nanti gitu. Tapi alhamdulillah dibaca juga ujung-ujungnya. Jadi harus gila baca, gila buku. Nah, saya termasuk orang yang juga gila baca buku karya orang, apalagi orang yang saya kenal.
Misalnya buku-buku tokoh-tokoh yang kenal sama teman-teman santuy juga, pasti saya pembeli pertama. Jadi ketika dia iklan tuh saya udah pesan, alamat saya ini tolong dikirim. Saya udah beli itu. Nggak tahu uangnya nanti. Pas ini ada duitnya. Dan memang harus dibangun dari keyakinan, harus gila buku. Jadi sekarang kalau misalnya di rumah kita itu banyak gantungan baju, hanger ya, kayak gitu, udahlah. Pasti itu nggak akan jadi literasi itu. Coba itu dinding temboknya itu jadi buku semua. Nah itu yang bikin untuk pemula itu dari gila nulis. Tanya Pak Yusuf Maulana, tanya Pak Mas Hendari Herata, tanya Pak Asmanadia atau siapalah di teman-teman Sentuy juga banyak yang saya lihat suka nulis. Tanya mereka, coba lihat di kamarnya itu, pasti bukan makanan, pasti buku, dibaca entah itu urusan nanti, tapi buku isi. Itu untuk membangun alam bawah sadar bahwa kita itu memang cinta pada aktivitas literasi. Jadi kalau sekarang misalnya kita untuk menyematkan diri sebagai aktivitas sebagai literat gitu ya, buku sekarang isinya gitu. Bila perlu di samping WC itu bukunya sebelum lihat judulnya itu gitu. Kayak gitu-gitulah buat lingkungan. Itu untuk pemula. Terus satu untuk Bang siapa tadi? Bang Salim ya, sang moderator ganteng kita. Soal aplikasi. Aplikasi saya itu sederhana aja, Pak. Mas Salim tahu betul. Pada saat saya bicara dengan Mas Salim, itu saya itu sambil nulis. Makanya matanya nongak bawah. Itu saya sambil nulis. Saya sekarang juga sambil nulis tuh. Laptop saya baru nulis. Jadi ketika Mas Salim tadi bicara nanyain saya udah bikin tulisan udah sampai halaman itu. Jadi gitu cara belajarnya kalau saya begitu. Nah itu aplikasi saya nggak punya aplikasi khusus. Tapi saya udah tahu. Saya bikin paragraf kalau nulis kalau 15 paragraf. Biasanya kalau 15 paragraf pasti 3 halaman A4. Kalau 10 halaman atau 8 paragraf pasti 2 halaman. Tapi kalau aplikasi teknologi kayak gitu, jujur aja, saya itu gaptek. Yang bikin Facebook saya juga orang Batam, itu cewek. Yang bikin email saya orang lain, yang bikin blog apa. Makanya ketika Mas Salim dulu ngajak literasi itu, saya gagal gaptek aja, sok pede aja. Padahal saya nggak mengerti apa-apa. Gitu. Ini apaan ini? Tapi kan kelihatan kayak mewah gitu. Padahal saya gaptek. HP saya aja, anak saya ngatur. Jadi saya itu cuma punya semangat dan praktek dua aja gitu, punya semangat dan langsung praktek gitu. Nggak paham teknologi. Jadi saya nulisnya jujur aja, kalau nulis opini saya nulis biasanya di Facebook. Kalau selesai opininya saya pindahkan ke file biasa gitu. Ke file apa? Ya ke file biasa gitu. Pindahkan pakai sentuh aja ke laptop gitu kan, baru dikirim ke media, baru dibalikin gitu. Nah sekarang kalau soal yang itu kayaknya penulis yang terkenal mereka punya ini dah, punya aplikasi kayaknya mereka. Kalau saya jujur aja nggak punya aplikasi, saya nulis langsung aja di Facebook. Jadi setiap opini saya itu pasti semuanya di Facebook. Kalau misalnya udah saya tulis nanti, saya hapus di Facebook aja, saya kirim ke koran. Misalnya ke PR, saya berapa kali nulis di PR tuh, kalau udah mau dimuat tuh, saya bilang, Kang ini saya udah ente hapus dulu katanya di Facebooknya, termasuk di apa itu medianya Kang Hari itu apa itu Perdana News itu kan. Iya. Sebulan terakhir saya nggak nulis itu karena saya agak sakit karena saya sering jalan gitu. Padahal dulu setiap hari saya nulis 2 tulisan di Perdana News, saya langganan betul. Sekarang saya mau istirahat bicara politik bukan apa-apa karena rekomendasi dokter, karena saraf saya agak sensitif untuk pikirannya hal-hal yang agak serius gitu. Jadi saya nggak boleh terlibat paham. Gitu. Makanya saya santuy aja bicara analisa. Bang Hadir, Nah, gabung di santuy. Iya, tapi santuy sengaja saya keluar dari grupnya kemarin itu karena setiap kali ada komen di situ bunyi HP saya. Jadi saya itu tipe orang penasaran, jadi apa gitu. Dan itu otak saya ikut terlibat. Makanya saya istirahat. Tapi sekarang udah balik sih. Udah divaksin sama vitamin B12 sama apa kemarin kata dokter yang kayak gitulah. Yeah. Jadi takut tensi darah naik terus sarafnya agak terganggu karena saya pemikir agak serius orangnya, nggak suka bercanda tapi ya kayak gitu-gitulah. Terus apalagi soal tadi itu harus santuy ini berarti ini ya, soal yang menulis teknis tadi Bang Salim. Iya. Kalau saya sih setiap kali saya ngobrol kayak gini saya sambil nulis. Jadi apa ya? Jadi saya tuh bukan tipe orang yang gimana ya, yang teoritis tuh enggak. Maksudnya tanya teh menit. Itu ada sebuah forum kemarin, forum ormas
yang baru ya, yang aswaja gitulah. Saya nulis itu ketika saya ini tuh saya sambil nulis ketika saya ngisi itu, makanya saya langsung share materinya. Emang saya sambil nulis, makanya narasumber kadang bicara, perasaan tadi itu kata-kata saya. Emang, tapi kan dia nggak punya klaim intelektual bahwa itu hak dia, nggak bisa, karena selama dia belum tertulis secara teks itu nggak bisa diklaim sebagai hak intelektual. Jadi selama dia menjadi cuman diksi virtual, cuman diksi diksi mulut, itu ada hak orang. Makanya kerja saya itu banyak dengar aja, yang mending ngomong saya dengerin aja, padahal itu sedang mencuri itu. Jadi emang jadi pencuri yang halal itu cuma dua, mencuri ide orang dan mencuri perasaan istri kita atau suami kita, cuma gitu doang. Nah kalau saya sih mencuri ide gitu, dan alhamdulillah saya menikmati sekarang gitu. Nah untuk sekarang jujur aja ada hampir 25-an kepala daerah sekarang saya lagi bikin biografi mereka. Itu gara-gara saya share tulisan di Facebook. Bayangin coba, saya nggak pernah mengenalkan diri sebagai penulis, asli nggak pernah. Kayak baru hari ini saya mengenali sebagai penulis buku dan editor tuh baru hari ini nih, asli. Padahal saya biasanya cuman komunitas diskusi koplo apa gitulah, pokoknya nggak beda amat gitu untuk. Tapi alhamdulillah gara-gara saya nulis itu orang percaya. Dan alhamdulillah saya garap hampir 25 biografi sekarang. Bayangkan coba, kalau satu toko sekian aja, gue tidur dah. Itu dampaknya, itu dampak pandemi. Makanya kalau pandemi ini saya syukurin aja, biarin aja. Mau orang nggak ini ya serah.